يا رب صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ad-da'watu sirran ila an qala Wada'a Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ila al-islami may yasiku bihi min rijali Quraisyin fa ajabahu jam'un minhum Utsman ibnu Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawi al-Qurashi. Oke, siapa muqri'ah? Qurratul Ain, silahkan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wada'a Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ilal islami may yasiku bihi mir rijali Quraisyin. Ya. Dan menyeru atau berdakwah baginda Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ilal islami kepada keislaman, untuk masuk Islam, may yasiku bihi, siapa orang yang ia percayai terhadapnya, artinya kepada orang yang beliau percayai, mir rijali Quraisyin, daripada laki-laki atau orang-orang suku Quraisy. Oke, sekarang kita berada pada pembahasan tentang dakwah sirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah sembunyi-sembunyinya atau dakwah pelan-pelannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal beliau diangkat menjadi nabi. Sudah kita bahas terkait dengan orang pertama Sayyidatuna Khadijah, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian selanjutnya ada Zaid bin Harisah, kemudian selanjutnya ada Ummu Aiman, kemudian dari luar kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kita bahas kemarin adalah baginda Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita berbicara tentang pribadi daripada baginda Abu Bakar. Kata musannif di sini, wada'a, dan beliau setelah masuk Islam, baginda Abu Bakar maksudnya, beliau kemudian berdakwah kepada orang-orang daripada Quraisy untuk masuk ke dalam Islam, tetapi pada kalangan orang yang beliau percayai saja, orang dekat dengan beliau. Nah, terus fa'ajabahu jam'un. Nah, kemudian mengijabahlah, menerimalah seruan daripada baginda Abu Bakar itu jam'un, banyak orang. Minhum, nah di antara mereka, di antara orang yang menerima dakwahnya baginda Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, yaitu Sayyiduna Utsman bin Affan bin Abil As, putranya Abul As bin Umayyah, putranya Umayyah bin Abdi Syams, anaknya Abdi Syams bin Abdi Manaf, anaknya Abdu Manaf al-Umawi, dari kalangan Umayyah, al-Qurashi, dan juga dari kalangan orang-orang Quraisy. Nah, itu orang yang pertama ijabah dakwah baginda Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, terus
Ya. Walamma allama ammahu al-hakama bi islamihi, ya. Dan ketika Baginda Utsman bin Affan itu memberitakan kepada pamannya yang bernama Al-Hakam bi islamihi, akan keislamannya dia, au saqahu kitaban, maka pamannya yang bernama Hakam itu pun mengikat dia dalam keadaan kitapan. Kitapan itu diikat tangan, dibelenggu tangannya, digabungkan dengan pundaknya. Jadi kedua tangan itu semacam diborgol, kemudian diikat di pundak. Nah, itu yang disebut dengan kitapan. Jadi Hakam, pamannya Baginda Utsman itu seakan-akan tidak ridho dengan keislaman dia, akhirnya pun diikat. Nah, itu sedikit tentang sejarah keislaman daripada Baginda Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini tidak dipaparkan lebih jauh, yang jelasnya dalam beberapa catatan sejarah Baginda Utsman itu termasuk orang yang kaya raya dulunya. Dia punya profesi perdagangan, berdagang ke Syam. Nah, sesampainya di Syam itu, pulang dari Syam setelah berdagang, beliau sempat singgah pada satu tempat yang bernama Ma'an kalau saya tidak salah. Nah, di situ kemudian mereka satu rombongan beristirahat. Salah satunya adalah Baginda Utsman bin Affan. Nah, beliau menceritakan sendiri pada saat itu, kata beliau, dalam keadaan antara tertidur dan terjaga. Jadi semacam istirahatlah, kurang lebih seperti itu, antara tertidur dengan terjaga. Tiba-tiba beliau mendengar suara teriakan. Ada suara yang dia dengar, suara itu mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang ada di sini, habbu, bangkitlah kalian, fa inna Ahmada qad bu'isa bi Makkah, karena sesungguhnya orang yang bernama Ahmad, yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dilantik di kota Makkah. Nah, pada saat itu kemudian dia terjaga, kemudian meneruskan perjalanan pulang. Nah, sampai kemudian di Makkah, beliau bertemu dengan Baginda Abu Bakar, dan Baginda Abu Bakar yang menyeru dia kepada keislaman. Pada saat itu juga langsung dijawab oleh beliau, karena beliau menganggap bahwa itulah isyarat dari apa yang dia lihat, apa yang dia alami pada saat dia sedang beristirahat dalam perjalanannya itu, bahwa Nabi akhir zaman telah dilantik, dan kebetulan ada utusannya atau wakilnya, yaitu Baginda Abu Bakar, yang mengajak dia kepada keislaman. Langsung beliau terima. Nah, itu terkait dengan Baginda Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Dzin Nurain, bagus, yang digelar dengan Dzin Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Nah, jadi kalau kalian terlihat suatu ibarat di dalam kitab yang mengatakan Dzin Nurain terkait dengan pribadi salah seorang sahabat, berarti yang dimaksud adalah Baginda Utsman bin Affan, karena itu adalah gelar beliau. Nah, kenapa beliau digelar Dzin Nurain dengan arti yang mempunyai dua cahaya? Karena beliau mempersunting dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua putri ini ibaratnya adalah dua cahaya. Dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Fatimah. Ini siapa, nak? Ruqayyah. Ini sampingnya siapa? Ummu Kalsum. Jadi beliau memperistri dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Ruqayyah, yang kedua bernama Ummu Kalsum. Nah, inilah Nurain ini, orang yang mempunyai dua cahaya. Artinya dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah itu radhiyallahu taala anha, yang pertama dia nikahi. Ruqayyah sebelumnya adalah istri daripada Utbah bin Abi Lahab. Dia adalah istri daripada anaknya Abu Lahab. Begitu juga Ummu Kalsum.
Ummu Kalsum juga anak daripada Utaibah bin Abi Lahab. Anak daripada Abu Lahab, namanya Utaibah bin Abi Lahab. Jadi kedua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dua bersaudara, ya. Ruqayyah dan Ummu Kalsum bersuamikan orang yang juga bersaudara, masing-masing anak daripada Abu Lahab. Nah, setelah dia kawin, tidak lama berselang, ya, maksudnya ini Ruqayyah dan Ummu Kalsum ya, dengan anaknya Abu Lahab. Setelah dia kawin, tidak lama kemudian turun ayat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab, ya, wa tab ma aghna anhuma maluhu wa ma kasab sayasla naran tatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab ijidiha hablum min masad. Turun ayat itu mencela perilaku Abu Lahab terkait penindasannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celakalah Abu Lahab. Nah, ketika turun ayat tersebut, ya, surah tersebut, Abu Lahab kemudian memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan istrinya. Diceraikanlah Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kalsum. Nah, saking bencinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia perintah sekali talak itu istri-istri. Akhirnya Natala. Nah, setelah ditalak tetapi belum didukhul ya. Belum didukhul. Muntak je kalau bilang kak dukhul lah. Ya, belum pi disentuh ya. Belum pi berhubungan badan bahasa kasarnya Ruqayyah atau Ummu Kalsum dengan suaminya, karena baru kawin turun ayat tersebut, diceraikan. Nah, setelah diceraikan kemudian tampillah baginda Utsman bin Affan melamar Ruqayyah. Nah, tidak lama kemudian, yang lama masih hidup, kemudian meninggal Ruqayyah, nah, dipersunting lagi Ummu Kalsum. Meninggal juga Ummu Kalsum, bahkan ada statement dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayat itu ada yang mempermasalahkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai saya punya anak lagi perempuan, maka saya akan kawinkan dengan kamu. Itu menggambarkan betapa mulianya baginda Utsman di depan atau di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang santai dengan sahabat yang lain, pada saat itu beriktika itu ya duduk dalam keadaan santai, bertumpu tangan ya. Kurang lebih seperti itu, santai. Tiba-tiba masuk baginda Utsman bin Affan. Ketika baginda Utsman masuk, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memperbaiki posisi duduknya. Kira-kira kalau kalian dalam keadaan santai, kemudian ada orang yang datang ke depan kalian, tiba-tiba kalian memperbaiki duduk kalian, itu kira-kira yang datang itu apakah orang mulia atau tidak mulia? Ya, orang-orang mulia tentunya. Kalau orang-orang besar di mata kita, orang mulia atau orang tua kita dan lain sebagainya, kita tidak akan duduk dalam keadaan yang tidak baik, yang bersantai-santai seperti itu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tiba-tiba dia perbaiki duduknya ketika baginda Utsman datang pada saat itu. Seraya para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi kamu duduk santai, begitu baginda Utsman masuk tiba-tiba kamu perbaiki dudukmu." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ala astahi, tidakkah aku malu? Limanistahya Allahu wa malaikatuhu." Limanistahya Allahu wa malaikatuhu. Kalau saya tidak salah seperti itu. Tidakkah aku malu kepada orang yang Allah malu kepada dia? Para malaikat Allah itu malu kepada dia, Utsman. Bayangkan saking mulianya baginda Utsman sampai Allah itu bahasa kasarnya seperti itu, malu kepada baginda Utsman. Makanya ada hadis mengatakan bahwa asyaddu ummati Umar, arhamu ummati Abu Bakar. Yang paling penyayangnya umatku adalah baginda Abu Bakar. Wa asyadduhum Umar, yang paling tegasnya umatku adalah baginda Umar. Wa ahyahum Utsman bin Affan, dan paling pemalunya adalah Utsman bin Affan. Tapi ini pemalu-pemalu baik ya, bukan pemalu-pemalu tidak baik. Ini pemalu-pemalu yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Itu sedikit tentang pribadi daripada baginda Utsman bin Affan, khalifah keberapa Rasulullah?
keempat. Khalifah ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Bakar, kedua baginda Umar, ketiga Utsman bin Affan. Diangkat menjadi khalifah di baiat sepeninggal baginda Umar bin Khattab selang 3 hari dalam riwayatnya, kemudian diangkat menjadi khalifah. Dalam kekhalifahannya itu banyak sekali jasa-jasa yang beliau adakan untuk orang-orang Islam, untuk generasi setelahnya. Salah satu andil atau jasa terbesar baginda Utsman menurut kalian apa terhadap sejarah, dalam sejarah Islam? Bagus. Pengumpulan mushaf Al-Quran, itu jasa terbesarnya. Jadi yang kalian baca itu Al-Quran, yang kalian baca itu mushaf Utsmani namanya. Kenapa dia disebut mushaf Utsmani? Karena orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dari sekian banyak qiraah, dari sekian banyak bacaan kepada bacaannya orang Quraisy adalah baginda Utsman. Kepada bacaannya yang disepakati oleh para ulama, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Utsman. Nah, itu jasanya luar biasa sekali. Penaklukan negeri-negeri, salah satunya adalah Ciprus, beliau yang taklukkan, beliau yang buka. Salah satunya Armenia, beliau juga yang buka. Jadi Islam itu semakin meluas di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, ditaklukkan semua itu negeri-negeri. Itu jasanya luar biasa sekali di dalam Islam, ya. Peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ikuti semua, tidak ada peperangan yang dia tidak ikuti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Kenapa? Ya karena di perang Badar itu dia tidak ikut, kasihan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyuruh dia untuk tak perlu ikut. Nah, kenapa? Dia disuruh untuk menjaga istri tercintanya Sayyidatuna Ruqayyah dalam keadaan sakit pada saat itu. Akhirnya dia tidak ikut perang Badar. Kenapa saya paparkan kemuliaan baginda Utsman di sini? Karena itu penting, anak-anakku sekalian, ya. Kalian ini masih polos, masih belum tahu tentang masalah sejarah. Harus yang pertama kali ditanamkan kepada kalian adalah kepribadian hebat luar biasa para sahabat. Salah satunya baginda Utsman bin Affan. Nanti kalau kalian sudah tidak polos lagi, kalian sudah tidak cupu lagi, kalian sudah senior, kalian sudah hebat, maka kalian akan menemukan kajian-kajian terkait dengan literatur Islam yang ternyata banyak menyalahkan baginda Utsman. Jadi dari awal saya tanamkan itu, hargai, pokoknya yakini semua sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam baik, tidak ada yang buruk. Nah, tapi kalau kalian sudah ke kajian yang sudah meluas, itu di kajian di luar, di perkuliahan, banyak paham-paham yang mengatakan bahwa baginda Utsman sangat tidak adil dalam kepemimpinannya sebagai seorang khalifah. Pernah dengar nggak? Belum kan? Nah, nanti. Jadi makanya saya tanam memang dari sekarang. Kalian harus berani bantah itu. Dia banyak sekali nepotismenya. Rata-rata yang diangkat kata mereka untuk menjadi gubernur di wilayah kekuasaannya itu rata-rata dari orang-orang terdekatnya. Ada yang dari keluarganya, ada dari sepupunya. Nah, angkat jadi gubernur di Parepare. Yang sana angkat jadi cucunya, misalnya dia angkat gubernur di manalah, kurang lebih seperti itu. Banyak. Bahkan yang paling parahnya itu orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata dia angkat menjadi gubernur di daerah Mesir. Nah, itu kemudian yang memicu terjadinya huru-hara di zaman baginda Utsman yang berujung kepada dipenggalnya kepala baginda Utsman. Tewas pada saat itu, kasihan. Nah, ini yang saya mau tekankan kepada kalian. Jadi sekali lagi yang membunuh beliau itu adalah orang-orang yang memberontaklah, bahasa kasarnya seperti itu, masuk ke rumahnya dengan sangat tidak sopan setelah dikepung selama beberapa hari tidak dikasih makan. Akhirnya kemudian dibunuh, kasihan. Nah, itu kematian beliau lah, kurang lebih seperti itu. Baginda Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi sangat terpukul
Rasul sallallahu alaihi wasallam andai dia masih hidup melihat menantunya diperlakukan seperti layaknya binatang itu. Masuk mereka ke dalam rumah secara mendobrak pintu tanpa izin, kemudian diikat, dipegang, dikeroyok beliau pada saat itu. Ada beberapa orang itu, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang jelasnya kalian akan tahu nanti kalau kalian paham banyak tentang sejarah. Yang jelasnya ada satu orang di antara sekian banyak orang itu yang kemudian memenggal kepala beliau, hanya satu orang. Nah, peristiwa itulah yang kemudian menjadi puncak umat Islam terpecah setelahnya, yang menimbulkan terjadinya perang Siffin dan perang Jamal. Sama-sama orang Islam berkelahi. Satu mendukung Baginda Utsman, yang satu yang tidak mendukung Baginda Utsman. Setelah beliau meninggal, ada orang yang mengatakan pembunuhnya itu harus dikisos, harus dibunuh, harus ditangkap. Ada juga orang yang mengatakan jangan dulu tangkap pembunuhnya, jangan dulu dikisos pembunuhnya, kita angkat dulu penggantinya, pengganti Baginda Utsman untuk menjadi khalifah. Itu saja dulu. Nah, berkelahi, bertengkar, hanya masalah itu. Kita yang satu mau begini, yang satu mau begini, ya itu pecah ke belakang. Walaupun setelah itu kemudian Baginda Ali diangkat menjadi khalifah, tetapi isu itu tetap berjalan sampai terjadinya lah perang yang disebut dengan perang Jamal atau perang Siffin, yang mana banyak menewaskan orang Islam, sesama-sama orang Islam. Nah, itu sedikit tentang Baginda Utsman Kasihan yang sedang kita bahas di sini sebagai menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pertama masuk Islam melalui tangan dinginnya Baginda Abu Bakar. Oke. Terus waqala, ya, dan dia berkata, siapa Al-Hakam ini pamannya setelah dia ikat, ya. Ketika dia mendengar berita keponakannya masuk Islam kemudian diikat, dia pun berkata, apa katanya? Targhabu an dini abaika, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu, ila dini mustahdas, kepada agama yang baru, maksudnya agama Islam. Apakah kamu tinggalkan agama leluhur kita hanya karena agama yang baru ini? Itu kata pamannya. Wallahi, demi Allah, la uhillaka hatta tada'a ma anta alaihi, aku tidak akan menghalalkanmu sampai engkau meninggalkan ma anta alaihi, apa yang engkau berada di atasnya. Artinya apa? Islam. Saya tidak akan halalkan engkau, kata pamannya, sampai engkau tinggalkan Islam itu. Apa kata Baginda Utsman? Terus faqala, kemudian berkatalah Baginda Utsman, ya, demi Allah, la ada'uhu, aku tidak akan meninggalkannya, wala ufariquhu, dan aku tidak akan memisah dengannya. Aku tetap di dalam ajaran Islam. Itu saking tegarnya beliau pada saat itu, sampai-sampai pamannya sendiri beliau lawan demi kebenaran. Apapun itu, wahai pamanku, aku tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad. Oke. Palamma, ketika ya, falamma ra'al hakamu salabatahu, ketika si Hakam ini, ya, pamannya ini yang bernama Hakam, melihat salabatahu, kekerasannya, ya, tegasnya dia bil haqqi, di dalam kebenaran, di dalam ajaran Islam, taraklahu, akhirnya dia pun membiarkannya. Ya, lama-lama juga pamannya ketika sudah tahu bahwa tidak bisa ini dibujuk kembali ke agama nenek moyangnya ini, kalau begini keras sekali orangnya, biarkan, tinggalkan, tetap di dalam ajaran agama Islam. Oke. Ya, wakana kahlan, dan adalah dia, ya, Baginda Utsman pada saat itu kahlan, ya, sudah dewasa, tua, kurang lebih seperti itu. Yunahizus salasina min umrihi, ya, sudah mencapai 30 tahun min umrihi, daripada usianya. Jadi sebagian riwayat mengatakan lebih daripada 30 tahun usianya dia masuk Islam pada saat itu. Nah, ini sejarah ringkas terkait dengan keislaman Baginda Utsman bin Affan. Terus mati ki?
Hah? Apa? Kenapa? Oh, anu iklan ini. Dari tadi. Oke. Terus wa minhum, dan diantara mereka, ya, diantara orang-orang yang mengijabah dakwanya baginda Abu Bakar, siapa? Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, yaitu Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Nah, Zubair bin Awwam ini salah satu gelarnya adalah dua. Satu, awwalu man salla sayfahu fi sabilillah. Orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Zubair bin Awwam. Nah, kala-kala itu sahabat yang lain. Nah, terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah parang, kurang lebih seperti itu. Kenapa beliau digelar seperti itu? Karena beliau pada awal-awal masuk Islamnya itu dia masih muda, masih remaja. Dia mendengar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ditindas, sedang dianiaya. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia lari ke rumahnya, ambil parangnya, kemudian dia hunus, berlarian di tengah orang-orang, ingin membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia dengar bahwa dia sedang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi masyarakat dia lihat, kenapa ini ada anak-anak ini bawa parang ini? Dia tanya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, mau kemana? Aku akan membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh orang-orang, melawan orang-orang yang sedang menindas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semenjak itulah kemudian dia digelar awwalu man salla sayfahu fi sabilillah. Orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira umurnya pada saat itu masih belasan tahun. Ada riwayat yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun usianya. Nah, masih kecil orangnya, rela mati demi agama. Itulah Zubair bin Awwam. Sekaligus gelar yang keduanya adalah hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi likulli nabiyin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap nabi itu hawaria. Inna likulli nabiyyin hawarian. Sesungguhnya bagi setiap nabi itu punya hawari, punya penolong. Wa hawari, dan penolongku, hawariku adalah Zubair bin Awwam. Kita kenal biasanya istilah hawari itu lekat atau erat kaitannya dengan dengan Sayyiduna Nabiullah Isa alaihissalam. Hawariyin. Jadi Nabiullah Isa punya hawariyin, punya orang-orang yang setia terhadap Nabiullah Isa. Bukan cuma Nabiullah Isa, Nabi yang lain juga seperti itu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam statementnya mengatakan, dan hawariku adalah Zubair bin Awwam. Sekaligus lagonya, apa ya bahasa kita? Lago itu tahu lago? Apa bahasa Indonesianya kalau lago? Bukan. Lago itu lagoi. Jadi ada dua orang perempuan bersaudara, kemudian suami dari kedua perempuan yang bersaudara ini disebut dengan lago, kalau bahasa saya disebut dengan lago. Nah, Zubair bin Awwam adalah lagonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana dia lago? Apa bahasa Indonesianya lago itu? Bahasa daerah. Ipar ya? Ipar ya? Dua perempuan bersaudara, ada laki-laki mempersunting, laki-laki ini mempersunting. Ini disebut dengan lago kalau bahasa saya. Ya, kurang lebihlah seperti itu. Yang jelasnya Zubair bin Awwam ini adalah lagonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi Sayyidatuna Aisyah. Rasul mempersunting Sayyidatuna Aisyah, Zubair bin Awwam mempersunting Asma. Sayyidatuna Aisyah punya saudari yang bernama Asma. Aisyah binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar. Nah, itu Zubair bin Awwam. Sekaligus panglima perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
orang yang dijanjikan masuk surga. Ada statement dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Zubair bin Awam ini sudah dijamin bagi dia surga. Luar biasa sekali. Terus Ibnu Khuwailid, ya anaknya Khuwailid bin Asad, anaknya Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurashi, anaknya Qusay al-Qurashi. Wa ummuhu Sofiyah bintu Abdul Muttalib, dan ibundanya yang bernama Sofiyah, ya putrinya Abdul Muttalib. Ya, putrinya Abdul Muttalib. Berarti bukan cuma sekedar lago dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah apanya Rasulullah selain daripada hubungan lago? Hah? 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 Apa? Ada yang tahu? Bagus. Sepupu. Dari mana tahu kalau sepupu? Hah? Rasulullah, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Zubair bin Awam binti bin Sofiyah ini adalah binti Abdul Muttalib. Paham ya? Nah, jadi dia sepupu sekaligus lagonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, okey. Jadi yang masuk Islam juga selain Zubair bin Awam, ibundanya juga. Ya. Wa kana ammu Zubair, dan adalah pamannya Zubair bin Awam, yursilud dukhana alaihi, itu mengutus asap alaihi ke atasnya. Jadi diasapi kasihan waktu masuk Islamnya itu. Ketika dia didengar oleh pamannya masuk Islam, langsung diasapi. Terus wahwa muqayyadun, dalam keadaan beliau terikat juga pada saat itu, liyarji'a ila dini abaihi, agar supaya dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Faqawwahullahu, tetapi Allah kemudian menguatkan dia bisabati, dengan ketegaran. Jadi tetap tidak berubah walaupun mungkin napas itu sesak. Pernah enggak kalian berada di tengah-tengah asap? Diasapi seperti itu, napas itu kayak mau terbakar kerongkongan kalau diasapi, belum lagi panasnya dan lain sebagainya. Tetapi karena agama Allah Subhanahu wa taala yang pertahankan, dia rela seperti itu. Allah tetapkan as-sabat, kekuatan, ketetapan kepada dirinya. Wa kana syabban, dan adalah dia seorang pemuda, la yatajawazu sinnal ihtilam, yang belum lewat daripada usia balik. Sinnul ihtilam itu usia balik. Dalam beberapa riwayat itu 13 kalau saya tidak salah, ya, usianya pada saat itu masih muda. Pada saat itu Zubair bin Awam masuk Islam. Okey, sampai di situ saja dulu ya, saya tidak bisa habiskan, saya mau keluar, ada keperluan di luar. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.